Kami memulai penelusuran ini dari sebuah anomali di Lapas Salembah. Rania Pratama, seorang petugas lapas veteran dengan catatan kerja hampir 11 tahun yang dikenal teguh menolak permainan kotor di dalam penjara, tiba-tiba menjadi bagian dari mata rantai suap yang terstruktur. Titik baliknya bermula dari perintah pemindahan narapidana terkenal, Amar Zoni. Sumber kami, yang kini menjadi saksi kunci dan tersangka, Rania, menceritakan bagaimana kejanggalan itu dimulai dari sekadar bisikan di ruang jaga. Nusa Kambangan, sudah diatur, ada titipan dari luar. Kalimat-kalimat yang ia dengar itu menunjuk pada satu fakta. Pemindahan Amar ke penjara paling keras di Indonesia bukanlah keputusan murni disiplin, melainkan hasil intervensi yang didanai secara terorganisir. Kami memverifikasi data Amar Zoni. Ia termasuk narapidana kooperatif tanpa catatan pelanggaran mayor. Kontradiksi ini adalah benang merah yang pertama kali ditarik Rania. Lebih lanjut, ia menemukan dokumen administrasi kasus Amar yang sengaja diubah. Sebuah tinta baru yang lebih tebal pada lembar laporan mencantumkan tuduhan terlibat pengedaran dalam lapas yang jelas-jelas ditambahkan setelah Amar masuk. Ini bukan lagi soal lapas, melainkan rekayasa dokumen tingkat tinggi yang bertujuan menciptakan dasar hukum yang palsu untuk menjatuhkan seseorang. Pertanyaan krusialnya, siapa yang memiliki kuasa untuk mengubah arsip resmi negara dan memerintahkan kepala keamanan lapas hanya demi memindahkan satu orang narapidana? Investigasi kami menduga, ini adalah penyiapan panggung yang rapi, dan Rania, sang penjaga moral, tanpa disadari sudah berada di tengah pentas tersebut. Penyelidikan kami membawa kami pada sosok di balik titipan dari luar yang teridentifikasi sebagai Haldi, seorang pengusaha properti terkemuka. Bukan kebetulan, Haldi adalah suami baru dari mantan istri Amar Zoni. Transkrip dari pengakuan Rania yang kami akses secara eksklusif mengungkap momen paling menentukan dalam konflik batinnya, panggilan telepon dari Haldi. Ancaman disajikan beriringan dengan iming-iming. Jangan ikut campur dalam urusan pemindahan. Saya bisa bantu keuanganmu asal kamu bantu saya. Kompensasi yang ditawarkan tidak main-main, 300 juta rupiah. Bagi seorang petugas lapas dengan gaji seadanya, dan yang lebih penting, memiliki putra sematawayang, Dimas, yang menderita penyakit jantung bawaan dengan biaya pengobatan yang mencekik, tawaran ini adalah pertaruhan iblis yang hampir mustahil ditolak. Rania mengakui uang itu adalah rantai terberat yang mengikatnya. Ia memilih menjual integritasnya demi harapan semu menyelamatkan anaknya. Kami menemukan bukti transfer uang muka dan serah terima sebuah paket kecil yang disamarkan dalam bungkus rokok mewah di parkiran belakang lapas. Haldi, melalui perwakilannya, hanya meminta Rania untuk memastikan paket itu ditempatkan di tempat yang tepat, yaitu ruang pribadi Amar. Ini adalah kejahatan terencana yang memanfaatkan kerentanan ekonomi petugas lapas. Haldi tidak hanya membeli diamnya Rania, ia membeli pembunuhan karakter Amar Zoni di mata hukum, memanfaatkan cinta dan keputusasaan seorang ibu sebagai alat kejahatan. Konflik ini mengubah Rania dari penjaga gerbang keadilan menjadi penjaga dosa yang memikul beban dosa yang jauh lebih berat dari 300 juta rupiah. Dengan uang muka 100 juta di tangan, Rania memasuki fase eksekusi. Analisis kami terhadap rekaman internal Lapas Salembah yang disalin Rania sebelum pengakuannya menunjukkan adanya anomali teknis yang mencolok. Beberapa kamera CCTV di Blok C, area penahanan Amar, sengaja dimatikan pada malam sebelum razia dilakukan. Sebuah kebetulan yang jelas sudah diatur. Rania kemudian melakukan tugasnya di bawah naungan malam itu. Meletakkan paket terlarang di bawah tumpukan pakaian Amar. Di tengah kegugupannya, ia sempat melihat catatan tulisan tangan Amar. Tuhan tidak pernah tidur, bahkan ketika manusia berpura-pura buta. Sebuah kalimat yang berfungsi sebagai cambuk moral. Keesokan paginya, razia besar-besaran pun digelar, dipimpin langsung oleh Kepala Keamanan, Pak Guntur. Kami menduga Pak Guntur adalah pihak lapas yang memiliki peran kunci dalam memuluskan rekayasa ini. Puncaknya, petugas menemukan barang terlarang tersebut, yang kini menjadi bukti palsu bagi dunia. Kesaksian Rania menggambarkan momen yang paling menghancurkan. Amar digiring keluar, diborgol ringan, tidak melawan. Ia sempat menatap Rania, bukan dengan marah atau kecewa, melainkan dengan pasrah total. Bagi Rania,
Tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada tuduhan langsung. Dalam hitungan jam, media menelan berita itu mentah-mentah. Aktor ternama tertangkap mengedarkan barang terlarang. Skema kotor Haldi berhasil. Amar dipindahkan, sementara Rania berdiri di antara para petugas, merasa dirinya hancur berkeping-keping. Ia bukan lagi penjaga hukum. Ia adalah penjaga kebohongan yang memikul beban dosa yang jauh lebih berat dari 300 juta rupiah. Setelah pemindahan Amar, Rania menerima sisa uang tunai yang dijanjikan total lebih dari 300 juta rupiah. Namun, uang itu kini terasa seperti bara api. Rasa bersalahnya berubah menjadi ketakutan, terutama setelah ia mulai menelusuri jaringan suap itu lebih jauh. Rania menemukan bukti bahwa surat pemindahan Amar ditandatangani oleh pejabat yang sedang cuti, dan transaksi uang suap berasal dari PT Haldi Group Indonesia. Ia menyadari ini bukan hanya kasus lapas. Ini adalah konspirasi dendam pribadi yang dimodali oleh kekuasaan Haldi. Rania memutuskan untuk melawan, mengumpulkan flash disk berisi semua bukti, termasuk rekaman CCTV dan rekaman ancaman dari Haldi. Langkahnya untuk mencari wartawan independen berujung pada ancaman fisik. Ia menjadi korban percobaan penembakan saat berkendara. Rania melarikan diri, hidup berpindah-pindah sebagai buronan, bukan dari hukum, melainkan dari sarang ular yang ia tusuk. Puncaknya, setelah berminggu-minggu didera mimpi buruk dan suara hati, Rania membuat keputusan yang mengubah segalanya. Ia kembali ke Lapas Salembah. Ia menghadapi kepala keamanan, Pak Guntur, dan menyerahkan dirinya. Ini semua bukti, rekaman, salinan dokumen dan surat pengakuan saya datang untuk menyerahkan diri. Pengakuan Rania yang kemudian bocor ke media menjadi katalis. Dalam hitungan jam, berita tentang penjaga lapas akui disuap untuk menjebak Amar Zoni mengguncang publik, menyeret nama Haldi ke permukaan. Momen penyerahan diri ini adalah penebusan terbesarnya, sebuah pengorbanan yang memilih kejujuran di atas keselamatan diri. Konsekuensi dari pengakuan Rania segera terlihat. Aparat kepolisian bergerak cepat, memanfaatkan bukti yang diserahkan Rania, transaksi mencurigakan, dokumen palsu, dan kesaksian kunci darinya. Jaringan suap yang melibatkan Haldi dan mungkin pejabat lapas lainnya mulai terurai. Kasus ini membuktikan bahwa skema pemindahan Amar Zoni murni didasarkan pada dendam pribadi Haldi terhadap mantan suami istrinya. Berita paling krusial datang tak lama setelah pengakuan Rania. Amar Zoni dipindahkan kembali ke Salembah dan dibebaskan dari fitnah yang menjeratnya. Ini adalah kemenangan kecil kebenaran yang lahir dari penyesalan besar. Sementara Amar mendapatkan kembali namanya, nasib Rania justru berakhir di balik jeruji besi lapas yang pernah ia jaga. Ia kini menanti hukuman pengadilan, menghadapi tudingan publik, namun anehnya, ia menemukan kedamaian yang hilang. Dalam sel tahanan perempuan yang dingin, Rania menulis catatan terakhirnya, "Aku bukan malaikat. Aku seorang penjaga lapas yang pernah salah jalan. Tapi aku ingin mati dengan seragam yang bersih." Kesaksian Rania tidak hanya membebaskan Amar, tetapi juga menyoroti titik rentan dalam birokrasi lapas yang mudah dibeli oleh uang dan kekuasaan. Kasus Rania Pratama akan dikenang sebagai pelajaran pahit, bahwa harga sebuah kejujuran terkadang harus dibayar dengan hilangnya segalanya, namun kedamaian hati yang didapatkan jauh lebih berharga daripada iming-iming 300 juta rupiah. Investigasi kami akan terus memantau proses hukum terhadap Haldi dan mengungkap peran penjabat lapas lainnya.
Babak akhir dari drama Lapas Salemba ini terjadi di ruang interogasi yang dingin, di mana topeng kepala lapas yang berwibawa akhirnya runtuh. Di hadapan dua penyidik yang berjarak namun tajam, Ratna berusaha menampilkan ketenangan. Namun penyidik datang dengan bukti yang tak terbantahkan, foto-foto, laporan keuangan, dan yang paling mematikan, transkrip kesaksian Raffi yang mengaku dijebak dan bahwa peredaran barang terlarang dikendalikan oleh pihak dalam. Narasi Ratna sebagai korban sistem yang lebih besar seketika kehilangan bobot. Ketika penyidik menyebut nama-nama lain, staf yang bersaksi, perantara, bahkan pejabat luar, Ratna menyadari bahwa jaringnya telah terkoyak. Orang-orang yang dulu bersumpah setia, kini menyelamatkan diri masing-masing. Dan setiap kalimat mereka adalah batu nisan bagi reputasinya. Ratna masih mencoba berbohong, merangkai narasi korban, tetapi setiap bukti baru yang disodorkan penyidik adalah pisau yang menoreh lapisan kebohongan. Interogasi itu bukan hanya pertempuran hukum, melainkan pergulatan moral. Di kepalanya, dua suara bertarung. Akui saja, kau sudah terlalu jauh, dan diam, kau bukan korban. Bertahan atau hancur? Ia memilih diam, pertahanan terakhirnya. Namun saat penyidik selesai, Ratna melihat pantulan wajahnya di meja dingin. Bukan lagi kepala lapas yang berkuasa, melainkan seorang perempuan yang lelah melawan dirinya sendiri. Kehancuran total terjadi ketika suara sirene MIA, mobil tahanan, semakin keras di kejauhan. Surat penangkapan telah beredar, dan namanya terpampang di berita dengan huruf tebal. Ratna, duduk di singgasananya yang kini terasa seperti ejekan, dihadapkan pada pilihan moral terakhir, melarikan diri, menjadi buronan selamanya, dan mengakui kesalahan secara tidak langsung, atau menyerahkan diri dan menghadapi konsekuensi. Ia menerima panggilan dari pejabat lama yang mendesaknya untuk lari. Namun, di tengah rasa takut, muncul rasa lelah. Keinginan untuk berhenti berbohong, berhenti berlari. Ratna mengambil amplop berisi sisa terakhir uang 300 juta rupiah, cukup untuk melarikan diri. Tetapi kemudian menutupnya perlahan. Ketika pintu diketuk keras, ia berdiri, menarik napas, dan berkata, "Masuk, saya tahu kenapa kalian di sini. Saya tidak akan melawan." Saat borgol dingin